Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak tiada terhingga. Namun di antara nikmat-nikmat yang begitu banyak, ada nikmat yang lebih berharga daripada dunia dan isinya, yang wajib untuk kita menjaganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Kenapa kita harus menjaga nikmat iman ini, nikmat Islam ini? Karena kalau kita tidak menjaga nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita khawatir mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Maka harus jaga nikmat iman ini, nikmat Islam ini. Bagaimana cara menjaga nikmat iman? Supaya karena iman ini naik turun. Nah, sebenarnya iman tidak boleh berkurang. Yang berkurang itu adalah amalnya, perbuatannya. Iman tidak boleh berkurang. Nah, untuk menjaga keimanan ini, kalau HP itu dicas. Nah, dicas. Jadi imannya naik lagi. Di antaranya dengan menghadiri majelis ilmu. Nah, ini dengan menghadiri majelis ilmu, maka keimanan kita akan bertambah, akan naik, minimal stabil, gitu, minimal. Nah, berarti sebaliknya, kalau orang tidak menghadiri majelis ilmu, jarang duduk di majelis zikir, itu keimanannya akan semakin turun. Nah, kalau keimanan semakin turun, maka khawatir akan su'ul khotimah tadi, mati dalam keadaan buruk. Maka jangan pernah bosan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Kata Rasulullah, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka sungguh dia berada di jalan Allah, fi sabilillah. Memang banyak keistimewaan bagi orang penuntut ilmu. Di antaranya bagi orang yang menuntut ilmu untuk keluar rumah, itu baru saja mau keluar rumah, itu seluruh ikan di lautan memohon ampun kepadanya, memohonkan
ampun untuknya kepada Allah. Coba bayangkan, seluruh binatang hewan yang ada di lautan itu memohonkan ampun untuk orang yang keluar rumah berniat menuntut ilmu. Tidak sampai di situ, bahkan malaikat yang mulia, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah, selalu patuh kepada Allah, apa yang Allah perintahkan, malaikat itu rela sayapnya diinjak bagi orang yang berjalan menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu itu johirnya dia berjalan di atas tanah, johirnya dia berjalan di atas coran, johirnya dia berjalan di atas batu. Hakikatnya orang yang menuntut ilmu itu sedang berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Masya Allah. Malaikat yang mulia ikhlas, ridho, diinjak-injak sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Itu diantaranya. Nah, karena iman ini harus sampai terbawa mati. Kenapa? Karena iman ini adalah yang paling berharga. Bahkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya, saya lupa matanya tapi ingat artinya ini. Jadi seandainya dunia dan isinya itu disimpan di sebelah kanan, lalu keimanan kalimat la ilaha illallah disimpan di sebelah kiri, maka yakin kalimat la ilaha illallah ini, kalimat keimanan ini akan lebih besar, akan lebih berat ketimbang dunia dan isinya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat keimanan, tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah keimanan yang harus kita jaga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang harus kita jaga sampai mati. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat keimanan yang harus kita jaga. Bagaimana diantaranya untuk menjaganya? Untuk memperbaharuinya. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah untuk menjaga keimanan ini, untuk memperbaharui keimanan ini? Maka Rasulullah bersabda, bikasroti bizikri la ilaha illallah, maka perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Nah, di antara tadi berarti di samping menuntut ilmu lalu berzikir, itu akan menambah keimanan kita. Zikir la ilaha illallah ini ketauhidan yang harus kita jaga. La ilaha illallah. Berapa hurufnya tuh? Coba hitung. Berapa? 12. Waktu siang berapa jam? 12 jam. Waktu malam? Nah, berarti dari 12 jam siang, 12 jam malam, jangan pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Yang ke-12 istimewa. Rasulullah lahir tanggal 12, hijrah tanggal, wafat Rasulullah tanggal 12. Ini istimewa. Tanggal 12 itu kalau kata orang tua dulu, gawean aja bisi cilaka 12. Bisi cilaka 12. Rukun iman berapa? Rukun iman masa 12? Rukun iman? Nah, rukun Islam 5, rukun ihsan. Jadi jumlahnya 12. Sama. Gitu. La ilaha illallah 12. Tambah Muhammadur Rasulullah berapa? Gak pernah hitung dulu sering. Gitu kalimat gak pernah ya. Muhammadur Rasul itu sama 12. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah totalnya 24. Berarti selama 24 jam jangan pernah lepas dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makna dari kalimat tauhid untuk menjaga keimanan kita. Nah, lanjut kepada tadi rukun kenikmat iman. Nikmat Islam
Nah, tadi dikatakan oleh saudara kita nikmat Islam. Islam ini rukunnya ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nah, saya tambahkan. Jadi maksudnya apa sih sholat itu? Nah, pemaknaan sholat ini ada 2. Yang pertama, sholat menurut istilah atau bahasa adalah ad-du'a. Jadi sholat itu adalah doa menurut bahasa istilah itu. Lalu yang kedua, sholat secara syar'i atau agama, yaitu af'alun wa af'alun muqtatahatan bit takbir muqtatamatan bit taslim. Segala ucapan, segala perbuatan yang dimulai, yang diawali dengan takbir, muhtatamatan bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian sholat menurut syar'i atau agama. Kalau menurut istilah tadi, sholat itu adalah doa. Namun tidak semua doa bisa disebut sholat, tapi setiap sholat itu adalah doa. Itu ya. Yang sore kembali ya. Kalau kita putih nggak ikut, jangan. Bahaya soalnya. Nanti pernah kejadian tahun berapa ya? Sekitar tahun 2016 atau 2017 itu. Saya masih ingat itu. Di daerah Cikarang Tegal yang bawa kabar kepala sekolah Pak Haji Idan. Jadi katanya ada sekelompok orang yang mengajarkan sholat tidak perlu gerakan. Sholat hanya cukup diam. Udah katanya sholat. Nah, ini bahaya, berarti maknanya hanya sampai di sholat adalah doa. Mereka tidak memahami sholat menurut syariat tadi, mustaqim tadi, gitu. Sholat mustaqim itu tadi, segala ucapan, segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti orang yang tadi itu hanya memaknai sebatas sholat menurut istilah atau bahasa. Sholat adalah doa, gitu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas tabuka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang abhar, kepada para sahabatnya yang akhir, sampai berkumpulnya manusia di padang mahsyar, yang mudah-mudahan atas izin Allah kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat taufik dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah, pengesah akan Syaikhudin Al-Qaruni SKG beserta keluarga teristimewa yang saya cintai, para santri santrian sebagai generasi penerus agama bangsa dan negara. Kita sama-sama doakan guru kita, mudah-mudahan Allah berikan barokah umurnya, Allah barokahkan rumah tangganya, Allah barokahkan putra putrinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah hasilkan segala maksud-maksudnya, Allah kabulkan segala doa-doanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikmat iman, lanjut ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nah, apa sih ihsan? Ihsan ini beribadahlah anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaraka. Jadi beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka yakinkan dalam dirimu Allah melihatmu. Itu rukun ihsan. Jadi kita beribadah itu seolah-olah seakan-akan kita melihat dengan mata hati kita Allah. Kalau kita tidak mampu seperti itu, maka yakinkan dalam diri kita Allah itu melihat kita. Nah, kalau sudah ada rasa seperti itu dalam diri kita, insya Allah tidak akan pernah berani untuk berbuat maksiat. Contoh, kita masuk ke dalam pasar swalayan, Indomaret atau Alfamaret, katakanlah seperti itu.
Orangnya nggak melihat, yang nungguin. Berani nggak kita ngambil? Enggak. Kenapa? Karena ada CCTV yang mengawasi kita. Benar nggak? Nah, apalagi kalau kita yakinkan dalam diri kita Allah melihat kita. Mau berbuat dosa, Allah melihat kita. Kalau mau berbuat maksiat, malu, Allah melihat kita. Itu ihsan dalam diri kita. Kalau sudah ada ihsan, insya Allah nggak bakal bagi bermaksiat, nggak bakal berusaha. Dulu ada kisahnya di sebuah pondok pesantren. Seorang guru, seorang kiai, ini sepertinya mengistimewakan salah satu santrinya. Nah, santrinya yang lain ini komen. Nah, kalau bahasa sekarang itu komen. Pak Kiai, kenapa sih kok Pak Kiai sepertinya beda sama si Anu? Ya, katakanlah seperti itu. Kamu pengen tahu? Iya Pak Kiai. Nah, sama Pak Kiainya dikasih burung merpati. Seluruh santri kasih satu. Sama pisaunya kasih satu. Kata Pak Kiainya, sekarang merpati ini kamu potong. Terserah kamu, yang terpenting tidak ada yang mengetahuinya. Baik Pak Kiai. Santri yang satunya lari ke atas gunung, tengok nggak ada yang lihat, potong. Yang satunya masuk ke dalam gua, tengok gelap, potong. Yang satunya naik ke atas pohon, tengok potong, nggak ada yang lihat. Sudah selesai, dikumpulkan. Gimana? Sudah Pak Kiai. Nah, santri yang agak istimewa dalam pandangan Pak Kiai ini gak dipotong. Loh, kamu kenapa itu burungnya gak dipotong? Maaf Pak Kiai, saya udah. Kenapa Pak? Burungnya dipotong. Jangan, beda, ini burung merpati. Saya sudah lari ke dalam gua, ternyata ada yang tahu Pak Kiai. Siapa? Allah. Saya sudah lari ke atas gunung Pak Kiai, masih ada aja yang tahu. Siapa? Allah. Nah, kalian tahu? Inilah bedanya dia dengan kalian. Jadi sudah ada rasa ihsan dalam dirinya. Sama, kalau kita sudah punya rasa ihsan, pasti dalam beribadah pun kita akan bersungguh-sungguh. Seorang pekerja, katakanlah buruh, ditongkrongin sama bosnya, gelap pinggang bosnya, pasti dia akan serius kerjanya. Kalau ditongkrongin sama bosnya, apalagi kalau bosnya itu ngomong, bicara, kamu kalau kerjanya bagus, gajinya saya tambah. Semangat pasti si pekerja itu, si buruh itu, dengan tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Pun begitu dengan kita kalau kita beribadah. Allah melihat kita, Allah bakal membalas kebaikan kita, bahkan Allah akan melipat gandakan pahala dengan apa yang kita kerjakan. Yakin kita tidak akan melakukan kesalahan. Yakin dalam beribadah, hatinya akan selalu mantap, akan selalu nyantut, akan selalu cumantel kepada Allah dalam sholat. Sholatnya nggak ingat di kobong, sholatnya nggak ingat di sawah, sholatnya nggak jalan-jalan ke pasar. Karena dia tahu, dia yakin Allah melihatnya seluruhnya, bahkan di dalam hatinya pun Allah mengetahuinya. Itulah yang harus kita tanamkan. Memang hal-hal seperti ini perlu riyadhah, perlu latihan, perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan. Caranya tadi ya dengan berzikir. Cobalah perbanyak berzikir, perbanyak menghadiri majlis-majlis ilmu. Insya Allah itu akan menjaga keimanan kita sehingga ihsan tertanam dalam diri kita. Insya Allah. Jelas ya? Jelas lah ya. Masalah ini dadakan ini kayak tahu bulat ini. Saya nggak tahu kenapa. Baca-baca dulu, nggak mau tolak dulu. Baik, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.